Kawanan pencuri membobol sebuah kantin sekolah kota Bengkulu. Dalam aksinya, 2 pelaku mengambil kompor dan pemanggang listrik. Kebakaran di SMK Negeri 5 Kerinci Jambi menghanguskan ruang perpustakaan dan ruang olahraga. Ratusan buku hangus. Sumsel United membawa 21 pemain untuk menantang Persiraja Banda Aceh. Skuad juara datang dengan target pulang dengan kemenangan. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya, Rizka Silviana. Inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami awali Kompas Sumbaksel dari seorang pria yang mengaku sebagai jaksa dan diduga memeras kepala dinas di Pemkab Oki segera menghadapi persidangan. Setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Oki. Penyidik Kejati Sumsel Rabu 12 November 2025 siang lalu melimpahkan 2 tersangka dan barang bukti dugaan pemerasan pejabat Pemkab Oki ke Kejari Ogan Komering Ilir. Keduanya BA, staf UPTD Pengendalian Penduduk dan KB Waikanan Lampung, serta EF, warga sipil yang diduga ikut membantu. Berkas perkara dinyatakan lengkap sehingga keduanya segera ditahan 20 hari ke depan menunggu jadwal persidangan. Melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh oknum PNS atau jaksa gabungan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terhadap pejabat Pemda Ogan Komering Ilir. Adapun tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut dilakukan terhadap 2 tersangka, yaitu yang pertama BA selaku pegawai negeri sipil staf pada UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan yang kedua EF selaku pihak yang secara bersama-sama dengan tersangka BA. Kedua tersangka tersebut ditahan selama 20 hari ke depan. Selanjutnya, setelah dilaksanakan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti, penanganan perkara ini beralih ke penuntut umum, yaitu di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir. Sebelumnya, BA ditangkap setelah diduga memeras seorang kepala dinas di Pemkab Oki dengan cara mengaku sebagai jaksa muda intelijen Kejagung lengkap dengan atribut yang ia gunakan untuk meyakinkan korban. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, lonjakan kecelakaan di Sumatera Selatan memicu Polda Sumsel menggelar operasi Zebra Musi selama 2 pekan. Hampir seluruh penindakan sekitar 95% akan dilakukan melalui pantauan kamera ITLI. Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel menggelar apel operasi Zebra Musi pada Senin 17 November 2025. Diikuti ratusan personil kepolisian, TNI, Dishub, dan dinas terkait. Operasi berlangsung 2 pekan hingga 30 November dengan fokus menekan pelanggaran yang kerap memicu kecelakaan seperti melawan arus, menerobos lampu merah, tidak memakai helm hingga memotong jalur. Sebagian besar penindakan sekitar 95% mengandalkan pantauan kamera ITLI yang tersebar di 70 titik wilayah Sumsel. Sisanya dilakukan melalui patroli. Di 25 ini perintah dari Pak Kakor Lantas yaitu mengedepankan fungsi preventif maupun preventif. Ya, untuk represif kegiatannya 95% menggunakan etle yang sudah terpasang sekitar 70 di seluruh jajaran Polda Sumsel menggunakan etle 95% dan 5%-nya menggunakan tilang manual, tilang konvensional. Jadi 5% non etle, 95% etle. Ya, jadi nanti selama 2 minggu ini tiap hari akan kita evaluasi bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang tentunya tujuannya untuk mengantisipasi atau mencegah kejadian lantas yang fatalitas kecelakaan lalu lintas.
Selama operasi evaluasi digelar setiap hari, sementara pengendara diimbau lebih tertib demi menekan angka kecelakaan di jalan raya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan saudara saat tengah mengambil pesanan makanan. Sepeda motor milik seorang pengemudi ojek online di Palembang hilang dicuri. Peristiwa itu menyisakan duka bagi korban yang kehilangan satu-satunya sumber penghasilan. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria berjaket hitam dan berhelm membawa kabur sebuah sepeda motor di parkiran gerai makanan kawasan Kalidoni, Palembang. Bersama rekannya, pelaku lebih dulu memantau situasi sebelum membawa kabur motor milik Arianto, pengemudi ojek online. Saat kejadian, Ari tengah mengambil pesanan pelanggan. Beberapa menit kemudian, motor yang menjadi satu-satunya alatnya bekerja hilang. Kejadian ini kian memukul Ari karena ia pernah mengalami pencurian serupa pada 2021. Kesulitan lain muncul ketika Ari hendak melapor, sebab motor kredit tersebut masih berstatus atas nama temannya. Kejadian pas saya ngambil orderan sekitar jam 13.40-an saya masuk. Pas saya keluar, tiba-tiba motor saya nggak ada lagi, Pak. Pelakunya pakai helm, pakai baju, pakai masker ya, Pak. Orang berapa? Orang dua, dia tuh ngambar dulu, Pak. Pertama dia tuh lintas jingok dulu, berhenti, jingoknya dulu, lokasi itu aman dak. Nah, muter lagi, Cak, sampai sekitar 2 kali tuh. Nah, pas kedua kalinya langsung diambilnya, Pak. Terus dampak dari kejadiannya apa, Kak? Jadi Pak, masalahnya mata pencariannya cuma itu lah, Pak, ngojek seharian. Belum nak bayar kontrakan, anak beko sekolah siko, TK. Meski begitu, ia tetap berupaya membuat laporan dan berharap para pelaku yang meresahkan warga segera tertangkap. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya, saudara, seorang pemilik kapal tongkang asal Surabaya mendatangi Polda Sumatera Selatan untuk menanyakan perkembangan laporan penggelapan kapal yang ia ajukan lebih dari 1 tahun lalu. Ia berharap penyelidikan segera menemukan kejelasan. Harian Syalimantara, komisaris perusahaan perkapalan mendatangi Polda Sumsel untuk menanyakan laporan dugaan penggelapan kapal tongkang milik perusahaannya. Laporan itu telah ia ajukan sejak 12 Februari 2024, namun hingga kini belum ada penetapan tersangka, meski ia mendapat informasi SPDP sudah dikirim ke kejaksaan. Kasus ini bermula ketika kapal tongkang perusahaannya disewa seorang warga Jakarta, Salma Ali, untuk mengangkut batu split ke Sumatera Selatan. Hingga masa sewa berakhir, kapal tak kunjung dikembalikan dan penyewa menghilang. Penelusuran menunjukkan kapal tersebut ditahan agen pelayaran. Hari mengaku telah menunjukkan bukti kepemilikan untuk mengambil kapal dan dokumennya, namun ditolak karena harus menghadirkan Salma Ali yang kini berstatus DPO Polda Banten. Kita cari-cari, ketemulah agen pelayaran PT Tiramana Samudra Nusa. Setelah itu kita tanya, mau kita ambil dokumen kapal ini. Nah, mereka menanyakan bukti-bukti kepemilikan. Sudah kita jelasin bukti kepemilikan, kita temuin di kantor dia, terus dia tetap ngotot tidak mau mengembalikan. Nah, dengan alasan harus ada Salma Ali-nya penyewa, sedangkan Salma Ali-nya DPO Polda Banten. Polisi membenarkan laporan tersebut dan menyatakan akan menelusuri kembali proses penyidikannya. Saat ini laporan tersebut dalam proses penyelidikan dan penyidikan dan akan terus berjalan, dan penyidik tidak akan berhenti untuk mengembangkan ataupun mencari pelakunya. Pemilik tongkang berharap penyelidikan segera mendapat kejelasan. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang menangkap 2 pengedar dan menyita 1,1 kg sabu. Seluruh barang bukti kemudian dimusnahkan dengan cara diblender sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Dua pengedar narkoba di Palembang, TU dan EA, ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang dalam operasi terpisah. TU lebih dulu dibekuk di Jalan Tanjung Api-Api pada Jumat 3 Oktober 2025 lalu.
Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap EA di depan sebuah mal di Jalan Letkol Iskandar, Kamis 9 Oktober 2025. Dari kedua tersangka, petugas menyita 1,1 kg sabu. Untuk mencegah penyalahgunaan, barang bukti itu dimusnahkan dengan cara di-blender. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar kiranya tidak disalahgunakan barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan dengan harapan menghindari daripada penyalahgunaan oknum-oknum penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan atas barang bukti jenis narkotika tersebut sendiri. Jaringan mana kalau yang tersangka ini? Yang ini di daerah Tim, di kurang lebih alamatnya TKP di mana tadi ya? Iya Mas, depan Tim ya. Jadi kita melakukan pembuntutan orang yang dicurigai dan kita mapping. Setelah kita melakukan pepasan, ternyata kita menemukan barang bukti narkotika. Buah dari perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman mati. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksal. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Dari informasi pencurian, kawanan pencuri membobol sebuah kantin sekolah Kota Bengkulu. Dalam aksinya, 2 pelaku mengambil kompor dan pemanggang listrik. Aksi tersebut terekam kamera pengawas. Rekaman CCTV di sebuah sekolah di Kebun Ros, Kota Bengkulu memperlihatkan 2 pelaku memasuki kawasan sekolah saat hujan. Mereka langsung menuju kantin, merusak kunci pintu, lalu mengambil kompor, pemanggang listrik, dan sejumlah makanan. Aksi pencurian ini baru diketahui keesokan paginya ketika pemilik kantin melihat pintu yang rusak dan isi ruangan berantakan. Peristiwa serupa disebut pernah terjadi sebelumnya, namun tidak terekam kamera. 2 kompor listrik, 1 pemanggang listrik. Itu posisi saat kejadian kosong ini ya, Pak? Ya. Baru pertama kali atau sudah pernah kejadian sebelumnya? Kalau yang kemarin-kemarin ini kejadian yang ketiga sebenarnya, Dek. Sebelumnya tapi apa yang diambil? Sebelumnya tuh belum ada CCTV kami tuh. Apa yang diambil sebelumnya tuh, Bu? Sama. Kompor gas juga, Pak? Kompor listrik ya? Kalau yang ini kompor listrik. Kalau yang kemarin-kemarin tuh karena kami belum masak di sini, cuman makan makanan aja yang diambilnya. Kasus tersebut telah dilaporkan ke polisi dan kini masih dalam penyelidikan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Masih dari Bengkulu, saudara, operasi Zebra Nala 2025 mulai digelar di Bengkulu, menyasar pelanggaran yang kerap memicu kecelakaan. Selama 2 pekan, penindakan dipusatkan melalui sistem tilang elektronik untuk menertibkan arus lalu lintas. Dalam operasi Zebra Nala 2025, Polda Bengkulu memaksimalkan penindakan melalui tilang elektronik. Sekitar 95% pelanggaran diproses melalui ETLI, sementara sisanya ditangani secara manual untuk pelanggaran yang dinilai menonjol. Langkah ini menjadi upaya strategis memperkuat disiplin berkendara dan menciptakan lalu lintas yang lebih aman. Sistem ETLI dianggap lebih akurat, objektif, dan transparan dalam merekam pelanggaran. Dan ini juga merupakan salah satu kegiatan cipta kondisi kita menjelang Nataru, Natal dan Tahun Baru, di mana masyarakat akan banyak berlibur ke wilayah Bengkulu. Kita harapkan masyarakat yang berlibur tidak mengalami kemacetan, kesempratan lalu lintas, dan juga antisipasi menjelang Tahun Baru. Data Ditlantas Polda Bengkulu mencatat 127 kecelakaan hingga Oktober 2025, dengan 22 korban meninggal, 85 luka berat, dan 90 luka ringan. Melihat tingginya angka tersebut, penindakan berbasis ETLI dipandang sebagai langkah preventif penting untuk menekan pelanggaran di jalan raya. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Yang jadi sorotan, saudara, kebakaran melanda SMK Negeri 5 Kerinci, Jambi, menghanguskan ruang perpustakaan dan ruang olahraga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. SMK Negeri 5 Kerinci di Desa Pahlawan Belui, Depati 7 dilalap api yang membakar ruang perpustakaan dan ruang olahraga, menghabiskan ratusan buku. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Saat kebakaran terjadi, siswa dan guru yang tengah belajar di kelas panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang dari dalam ruangan. Petugas pemadam dan warga berjibaku memadamkan api, yang akhirnya bisa dikendalikan setelah 5 unit mobil damkar dikerahkan. Ada teriakan dari sebelah anak SMP meneriakkan bahwasannya api sudah besar katanya. Artinya kami langsung segera menuju ke titik lokasi, kemudian menyelamatkan apa-apa yang bisa diselamatkan tadi. Api diduga bermula dari plafon ruang olahraga sebelum merambat cepat ke ruangan lain. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Penyebab kebakarannya diperkirakan dari konsleting listrik karena bangunan lama. Pasca kejadian, kegiatan belajar mengajar ikut terganggu, sementara pihak sekolah mulai mendata kerusakan dan menata ruang pengganti. Wiradani Damanik, Kompas TV, Kerinci, Jambi. Sementara di Kota Metro Lampung, sebuah peternakan kambing perah menghadirkan suasana yang teduh dan alami. Dari kandang itu, susu segar diperah setiap hari. Sebagian dijual, sebagian lagi diolah menjadi minuman dengan berbagai varian rasa. Tak hanya menawarkan susu, peternakan juga menjadi ruang belajar. Di kawasan 21 Yosodadi, Kota Metro Lampung, berdiri peternakan kambing perah yang menghadirkan suasana tenang di antara deretan kandang rapi. Ratusan kambing jenis Sanen, Apera, Rambon, hingga Etawa dirawat dengan telaten untuk menghasilkan susu segar yang diperah 2 kali sehari. Peternakan mulai dirintis sejak 2017. Awalnya hanya beternak kambing potong, namun potensi besar produksi susu membuat pemiliknya beralih ke kambing perah. Kini susu yang dihasilkan dibeli langsung warga atau diolah menjadi berbagai varian rasa yang kemudian dipasarkan melalui media sosial. Responnya sebenarnya macam-macam ya, dari yang mungkin bingung, geli, terus heran gitu ya, kambing susunya bisa diminum gitu ya. Mungkin kan beberapa orang masih banyak yang belum tahu ya susu kambing itu ternyata bisa diminum, terus ternyata nggak amis. Selain menjual susu, peternakan ini juga menjadi ruang edukasi. Pengunjung dapat melihat proses pemerahan, mengenal jenis-jenis kambing, hingga belajar perawatan dasar. Susu murni dijual seharga Rp35.000 per liter, sedangkan produk olahan dibanderol Rp13.000 hingga Rp35.000 per kemasan. Saya pertama kali datang ke sini, saya langsung tertuju ke kandang kambingnya yang banyak banget di sana kambing lucu-lucu, apalagi yang masih anak-anaknya kan. Saya juga jadi tahu kayak mana sih proses susu kambing perah ini. Dan saya juga di sini dapat banyak ilmu. Bagi yang berkunjung ke Kota Metro, peternakan ini bisa menjadi pilihan wisata edukasi, tempat belajar sekaligus menikmati susu kambing segar langsung dari sumbernya. Tim Liputan Kompas TV, Metro Lampung. Demikian tadi saudara sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksal. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Sumbaksal, saudara. Dari informasi kriminal, saudara, satu kendaraan pengaduk beton diduga melaju tanpa memperhatikan batas ketinggian hingga menabrak portal di Jembatan Ogan, Palembang. Benturan keras itu membuat portal patah dan nyaris menimpa pengendara lain yang melintas. Portal pembatas ketinggian di Jembatan Ogan, Jalan Lintas Sumatera Seberang Ulu 1 Palembang roboh usai ditabrak sebuah kendaraan pengaduk beton pada Sabtu 15 November 2025 siang. Sopir truk diduga lalai karena tak melihat pelang peringatan dan mengira kendaraannya masih bisa melewati portal. Saat truk melaju turun dari jembatan, bagian belakang kendaraan tersangkut dan menghantam portal hingga ambruk, nyaris menimpa pengendara lain. Ya baru bongkar tadi, Pak. Sini kan bongkarnya, nggak perlu jauh. Dia kira tadi bisa lewat. Dia udah tahu kan bahwa nyantuk sedikit, gak nyampak jatuh. Dari tengah. Jadi saya pinggirkan, campak dulu, pinggir jangan sampai ganggu lalu lintas, Pak. Ini mau kemana kita? Balik ke produksi lagi. Oh, kita nggak ngukur ya, kita nggak tahu ya? Nggak tahu, tadi memang sebelahnya tadi lewat sebelah sana kan? Oh, lewat kalau jembatan sebelah sana kan bisa. Ya, biasa kalau lewat sini nggak bisa kan? Nggak bisa. Unit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab kejadian. Sopir terancam sanksi karena portal sudah dilengkapi tanda batas ketinggian.
dan juga ini kecelakaan lalu lintas. Nanti akan kami periksa ininya supir sama pemilik kendaraan, kami periksa karena ini sudah ada ketentuan kendaraan nggak boleh lebih dari 3,5 meter. Ini mungkin 4 meter lebih ini. Nah, makanya dipasang ini biar tidak menabrak jembatan Ogan. Nanti mobil akan kita amankan di pos Laka dan juga akan kami laporkan ke pihak pemerintah karena ini kerugiannya ke pemerintah. Ini 310 ayat 1 ini. Tentang apa, Bang? Kecelakaan lalu lintas yang kerugian material. Pihak pengelola juga menuntut pertanggungjawaban perusahaan kendaraan. Ini Habim portalnya, Pak. Habim portal. Ya, nanti kita untuk pengecekan yang dari bapak yang nabraknya, nanti PT-nya nanti kita kalau data-datanya udah lengkap nanti kita minta pertanggungjawaban dari mereka. Bangunnya ini kemarin itu sekitar berapa ya? Hampir 100-an lah. Oh, 100 jutaan ya? Mungkin, ya, kurang lebih lah. Insiden ini sempat memicu kemacetan hingga 1 km akibat jalur yang menyempit. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara yang jadi sorotan saudara saat hujan yang kian sering turun, warga bersama petugas bergotong royong membersihkan drainase dan saluran air. Upaya sederhana ini menjadi awal untuk mencegah genangan dan meminimalkan resiko banjir yang mulai mengintai. Di tengah curah hujan yang terus meningkat, kewaspadaan banjir kembali menjadi perhatian warga Lorong Kemuning, Pipareja, Kemuning, Palembang. Pada Jumat 14 November 2025, warga bersama petugas bergotong royong membersihkan drainase dan saluran air yang mulai dipenuhi sedimen. Kegiatan rutin yang digelar setiap pekan ini menjadi cara warga menjaga lingkungan tetap aman, terutama karena wilayah tersebut kerap menjadi langganan banjir, akibat posisinya yang berdekatan dengan aliran Sungai Bendung. Nah, sesungguhnya masyarakat ini bisa digerakkan. Nah, ini salah satunya adalah bagaimana ini memotivasi masyarakat ini agar mereka mampu menggerakkan masyarakat ini tidak hanya diserahkan kepada pemerintah, tapi masyarakat sendiri yang berbuat, itu yang seharusnya. Ini diteruskan kegiatan ini, jangan sampai terputus, karena manfaatnya luar biasa bagi kami. Dengan dukungan pemerintah kelurahan, warga semakin terdorong untuk terlibat aktif dalam perawatan drainase. Di musim hujan ini diharapkan warga masyarakat senantiasa selalu memperhatikan lingkungannya dengan membersihkan drainase di lingkungannya masing-masing. Memasuki musim hujan, jadi fokusnya ke drainase yang memang sudah di wilayah Kemuning, salah satu wilayah kecamatan yang memang rawan banjir. Kerja bareng yang dilakukan secara konsisten, warga berharap titik-titik genangan di kawasan ini dapat berkurang dan risiko banjir bisa ditekan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang mulai memetakan ulang titik rawan genangan air. Pergeseran kawasan rawan banjir kini mengarah ke wilayah pinggiran kota seiring perkembangan permukiman. Untuk mengurangi resiko banjir, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang memetakan ulang area rawan genangan. Pergeseran titik banjir kini terlihat mengarah ke wilayah pinggiran seiring menyusutnya kawasan rawa dan masifnya pembangunan pemukiman baru. Rawan banjir sekarang sebenarnya di daerah-daerah pinggiran mulai. Karena kenapa? Kondisi rawa-rawa, saya minta juga dari bidang SDA untuk menginventarisir data-data potensi genangan air yang akan terjadi khususnya di wilayah perpinggiran ya, yang sudah mulai pengembangan wilayah-wilayah baru. Sebagai langkah antisipasi, Dinas PUPR menyiagakan tim gerak cepat di seluruh titik rawan dan rumah pompa untuk memastikan penanganan banjir dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi ringan saudara, beragam karya buatan warga binaan UPT Pemasyarakatan Sumatera Selatan memenuhi atrium sebuah mal di kawasan Jakabaring, Palembang. Tertata rapi dan penuh warna. Setiap produk seakan membawa kisah perjalanan baru dari balik tembok pembinaan. Dari warga binaan itu sendiri.
Pameran ini menjadi bagian dari rangkaian talk show pelayanan hukum Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sumsel. Di dalamnya beragam karya kreatif warga binaan dipajang, mulai dari kuliner, wastra, kerajinan hingga inovasi yang lahir dari ruang-ruang pembinaan. Salah satu yang menarik perhatian adalah hasil budidaya maggot dari lapas kelas 1 Palembang. Tumpukan sampah yang selama ini menjadi persoalan di lapas berkapasitas padat diolah menjadi sumber manfaat, maggot yang dapat digunakan sebagai pakan ternak maupun pupuk organik. Beragam pelatihan dan keterampilan yang diberikan diharapkan mampu menjadi bekal bagi warga binaan saat kembali ke tengah masyarakat. Dengan harapan keterampilan yang telah diberikan kepada warga binaan di Lapas Kelas 1 Palembang dapat menjadikan satu modal untuk warga binaan pada saat bebas nantinya. Dukungan serupa tampak dari para pengunjung yang antusias melihat karya-karya tersebut, seolah menyadarkan bahwa kesempatan kedua selalu mungkin diberikan. Dari produk-produk mereka ini bermanfaat sekali untuk masyarakat, bisa juga dibeli di platform digital. Jadi tidak menutup kemungkinan ya para binaan lapas bisa menghasilkan kreasi-kreasi seperti ini ya? Iya. Melalui pameran, masyarakat diajak melihat bahwa warga binaan bisa berkarya, memperbaiki diri, dan berdiri lebih mandiri selama ada ruang dorongan moral dan motivasi untuk melangkah kembali. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, Saudara. Sumsel United membawa 21 pemain untuk menantang Persiraja Banda Aceh. Jelang laga Selasa malam, skuad Juaro datang dengan target pulang dengan kemenangan. Skuad Sumsel United membawa ambisi besar saat bertandang ke Stadion Haji di Murtala, markas Persiraja Banda Aceh. Menatap laga Selasa malam, tim Laskar Juaro tampil dengan optimisme tinggi untuk mengamankan poin penuh. Evaluasi usai laga terakhir, ditambah pematangan taktik dan strategi menjadi bekal penting jelang duel ini. Dua kemenangan beruntun turut menambah motivasi para pemain. Meski begitu, Sumsel United tetap mewaspadai kekuatan Persiraja di kandang. Aceh, baik bertahan, habis itu set piece, corner kick, atau free kick indirect di defense. Jadi semua yang kita butuhkan di rumah. Dia pemain yang bagus dan berkolaborasi antara pemain lokal, pemain asing itu sangat bagus. Jadi kita harus hati-hati juga. Karena terakhir dia melawan Adiaksa, dia 1-1. Jadi kita harus hati-hati menghadapi dia dan kita harus awas pada dia. Seluruh pemain berada dalam kondisi prima dan siap memberikan permainan terbaik dalam upaya melanjutkan tren positif mereka. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih di Kompas Sumbaksel, Saudara. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Rekaman CCTV di sebuah sekolah di Kebun Ros, Kota Bengkulu memperlihatkan dua pelaku memasuki kawasan sekolah saat hujan. Mereka langsung menuju kantin, merusak kunci pintu, lalu mengambil kompor, pemegang listrik, dan sejumlah makanan. Aksi pencurian ini baru diketahui keesokan paginya ketika pemilik kantin melihat pintu yang rusak dan isi ruangan berantakan. Peristiwa serupa disebut pernah terjadi sebelumnya, namun tidak terekam kamera. 2 kompor listrik, 1 pemanggang listrik. Itu posisi saat kejadian kosong ini ya, Pak? Ya, baru pertama kali atau sudah pernah kejadian sebelumnya? Kalau yang kemarin-kemarin ini kejadian yang ketiga sebenarnya, Dek. Sebelumnya apa yang diambil? Sebelumnya tuh belum ada CCTV kami tuh. Apa yang diambil sebelumnya tuh, Bu? Sama. Kompor gas juga, Pak? Kompor listrik ya? Kalau yang ini kompor listrik. Kalau yang kemarin-kemarin tuh karena kami belum masak di sini, cuman makan makanan aja yang diambilnya. Kasus tersebut telah dilaporkan ke polisi dan kini masih dalam penyelidikan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu.
SMK Negeri 5 Kerinci di Desa Pahlawan Belui Depati 7 dilalap api yang membakar ruang perpustakaan dan ruang olahraga, menghabiskan ratusan buku. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saat kebakaran terjadi, siswa dan guru yang tengah belajar di kelas panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang dari dalam ruangan. Petugas pemadam dan warga berjibaku memadamkan api yang akhirnya bisa dikendalikan setelah 5 unit mobil damkar dikerahkan. Ada teriakan dari sebelah anak SMP meneriakkan bahwasanya api sudah besar katanya. Artinya kami langsung segera menuju ke titik lokasi, kemudian menyelamatkan apa-apa yang bisa diselamatkan tadi. Api diduga bermula dari plafon ruang olahraga sebelum merambat cepat ke ruangan lain. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Penyebab kebakarannya diperkirakan dari konsleting listrik karena bangunan lama. Pasca kejadian, kegiatan belajar mengajar ikut terganggu, sementara pihak sekolah mulai mendata kerusakan dan menata ruang pengganti. Wiradani Damanik, Kompas TV, Kerinci, Jambi. Skuad Sumsel United membawa ambisi besar saat bertandang ke Stadion Haji di Murtala, markas Persiraja Banda Aceh. Menatap laga Selasa malam, tim Laskar Juaro tampil dengan optimisme tinggi untuk mengamankan poin penuh. Evaluasi usai laga terakhir, ditambah pematangan taktik dan strategi menjadi bekal penting jelang duel ini. Dua kemenangan beruntun turut menambah motivasi para pemain. Meski begitu, Sumsel United tetap mewaspadai kekuatan Persiraja di kandang. Aceh, baik bertahan, habis itu servis, corner kick atau free kick indirect di jadi semua yang dibutuhkan di rumah. Dia pemain yang bagus dan berkolaborasi antara pemain lokal, pemain asing itu sangat bagus. Jadi kita harus hati-hati juga. Karena terakhir dia melawan Adiaksa, dia masih 1-1. Kita harus hati-hati menghadapi dia, dan kita harus awas pada dia. Seluruh pemain berada dalam kondisi prima dan siap memberikan permainan terbaik dalam upaya melanjutkan tren positif mereka. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Sumbaksel, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit. Tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.